Puji Tuhan, shalom saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Ada haleluya. Saya mau lihat tangan-tangan yang diberkati Tuhan. Puji Tuhan. Mari saya undang kita semua bangkit berdiri. Kita mau datang kepada Tuhan, mengagungkan Tuhan. Kita mau mengucap syukur buat perbuatannya yang ajaib dalam hidup kita. Kalau kita ada sampai saat ini bukan karena kuat gagah kita, tapi semua hanya karena anugerah Tuhan. Oleh sebab itu malam hari ini kita mau tinggikan Tuhan, mengagungkan Tuhan. Ada amin? Haleluya. Thank you Jesus. Sama-sama kita nyanyikan pujian ini. Betapa dahsyat Engkau Tuhan. Betapa dahsyat Engkau Tuhan, Pencipta segala yang ada, dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, tak terselami pikiranmu, tak terukur panjang setiamu, dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan. Ku sembah Engkau Yesus, hanya Engkau Allah di hidupku. Tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan. Selamanya Kau tetap Allah, walau dunia semua bergoncang, tak akan tergoyahkan Tuhan, tak tergoyahkan. Kau tetap Allah. Sungguh kami bangga kami menjadi kepunyaan-Mu Tuhan. Kami punya Allah yang dahsyat, yang kuasa tidak pernah berubah, dulu sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Betapa dahsyat Engkau Tuhan, Engkau yang menciptakan segalanya, mencipta segala yang ada, dulu sekarang sampai selamanya. Katakan hanya Engkau Tuhan. Amin. Oh, tak terselami Tuhan, tak terselami pikiran, tak terukur panjang setiamu Tuhan, panjang setiamu, dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan. Oh haleluya. Oleh sebab itu kami mau menyembah-Mu Tuhan. Sembah Engkau Yesus, hanya Engkau. Amin.
ini kami mau nyatakan kebesaran-Mu Tuhan dalam hidup kami. Kami sadari ya Tuhan, tanpa Engkau Tuhan kami tidak bisa berbuat apa-apa Tuhan. Kami bersyukur kami punya Tuhan yang dahsyat. Kami bersyukur kami punya Tuhan yang kuasanya tidak pernah berubah dulu, sekarang sampai selama-lamanya. Terima kasih untuk kasih-Mu Tuhan. Terima kasih untuk cinta-Mu bagi kami ya Tuhan. Kami ada semua karena anugerah-Mu Tuhan. Oleh sebab itu malam hari ini kami mau bersorak-sorai. Kami mau memuji nama-Mu Tuhan. Sebab Engkau Allah yang besar, Allah yang dahsyat dalam hidup kami. Yang siap memuji Tuhan. Sama-sama katakan amin. Haleluya. Saudara siap memuji Tuhan? Berikan salam kiri kanan, katakan Tuhan Yesus baik. Haleluya. Sama-sama kita memuji Tuhan. Agungkan Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan, kuat dan penuh kemuliaan. Satu suara kami nyatakan, satu suara kami nyatakan, oh kebesaran-Mu, kebesaran-Mu tetap selamanya. Katakan terpujilah nama-Mu Tuhan, terpujilah nama-Mu Tuhan. Dia ajaib, ajaib dan penuh
Sungguh Engkau dahsyat dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Thank you Jesus. Amin. Terima kasih ya Tuhan. Kami mau tetap cinta Engkau Tuhan. Apapun yang sedang kami hadapi saat-saat ini Tuhan, tidak akan tergoyahkan cinta kami kepadamu Tuhan. Musim yang kami melewati saat ini kami tahu tidak akan menggoyahkan cinta kami kepadamu, tidak akan menggoyahkan kesetiaan kami kepadamu Tuhan. Karena Engkau adalah setia adanya bagi kami. Terima kasih untuk kesetiaan-Mu Tuhan. Terima kasih untuk cinta-Mu. Terima kasih untuk kasih-Mu Tuhan. Terima kasih untuk pembelaan-Mu Tuhan. Terima kasih untuk penyertaan-Mu dalam hidup kami Tuhan. Malam hari ini Tuhan, inilah tanda cinta kami kepadamu Tuhan. Terimalah pujian penyembahan kami Tuhan. Kami mau tetap cinta Engkau Tuhan. Kami mau tetap setia kepadamu Tuhan. Terima kasih ya Yesus. Sama-sama kita nyanyikan pujian ini. Katakan kepada Tuhan dari kedalaman hatimu. Haleluya. Ku tetap cinta. Ku tetap cinta. Walau badai datang menerpa, ku tetap cinta. Kami mau tetap setia kepadamu Tuhan. Ku tetap setia. Ku tetap setia. Walau topan datang menerpa, katakan kami mau setia Tuhan. Amin, 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 amin. Terlalu banyak yang Tuhan telah beri. Amin, amin. Takkan mungkin ku balas dari apa yang ku miliki. Ku persembahkan seluruh hidupku, biar ku tetap cinta dan ku tetap setia untuk selama-lamanya. Kita mau percaya bahwa apa yang Tuhan buat selalu baik bagi kita. Oleh sebab itu malam hari ini nyatakan cinta kita kepada Tuhan. Sama-sama katakan, ku tetap cinta. Oh kami mau tetap cinta Engkau. Ku tetap cinta. Katakan kepada Tuhan, walau badai datang Tuhan. Walau badai datang menerpa, kami mau tetap cinta Engkau Yesus. Tidak ada yang dapat menggantikan-Mu dalam hidup kami Tuhan. Amin. Ku tetap setia. Oh kami mau tetap setia Tuhan. ku tetap setia. Oh haleluya. Walau topan datang menerpa, kami mau tetap setia Tuhan. Malam hari ini kami mau nyatakan janji kami kepadamu. Karena terlalu banyak yang Tuhan sudah beri. Terlalu banyak yang Tuhan telah beri.
Renungkan kasih setia Tuhan dalam hidup kita. Kalau kita masih bisa bernafas, kita masih boleh melakukan kegiatan-kegiatan yang ada. Bahkan kita bekerja, kita bisa bertemu dengan keluarga, teman-teman kita. Melayani Tuhan, bukan karena kuat gagah kita, tapi semua karena anugerahnya Tuhan, kasih setianya Tuhan. Amin. Oh, seluruh hidupku Tuhan, amin, amin, amin. Biar ku tetap cinta dan ku tetap setia untuk selama-lamanya. Mari kita mau nyatakan kepada Tuhan. Terlalu banyak, oh Tuhan, Tuhan terima kasih Tuhan. Amin. Kami tidak dapat membalasnya Tuhan. Tidak mungkin kami sanggup Tuhan untuk membalas keselamatan yang Kau anugerahkan bagi kami. Kau jadikan kami biji mata-Mu Tuhan. Kau jadikan kami anak-anak kesayangan-Mu. Bahkan Kau jadikan kami imamat-imamat kerajaan-Mu Tuhan. Haleluya. Seluruh hidupku, katakan biar ku tetap cinta Tuhan. Biar ku tetap cinta. Kami mau setia kepada Tuhan sampai selama-lamanya. Haleluya, haleluya, haleluya. Katakan lagi, terlalu banyak yang Kau telah beri bagi kami Tuhan. Tuhan telah beri, Takkan mungkin ku balas dari apa yang ku miliki. Oh, kami mau persembahkan Tuhan, persembahkan seluruh hidupku Tuhan. seluruh hidupku. Oh, biar ku tetap cinta Biar Tuhan, ku tetap cinta dan ku tetap setia untuk selama-lamanya. Katakan biar ku tetap cinta, biar ku tetap cinta dan ku tetap setia untuk selama-lamanya. Sekali lagi katakan dari kedalaman hati kita, biar ku tetap cinta dan ku tetap setia untuk selama-lamanya. Terima kasih ya Tuhan untuk cinta-Mu bagi kami. Saatnya kami akan mendengarkan isi hati-Mu. Berfirmanlah bagi setiap kami ya Tuhan. Kami percaya firman itu adalah Engkau sendiri Tuhan. Urapi hamba-Mu, urapi setiap kami. Sehingga firman yang kami terima Tuhan, itu kami boleh mengerti dan kami semua boleh menjadi pelaku-pelaku kebenaran firman-Mu. Kami sambut firman-Mu di dalam satu nama yang sudah memberkati kami, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang percaya dan siap terima anugerah Tuhan. Sama-sama katakan amin. ku persembahkan Terima kasih Tuhan. yang Tuhan telah beri. Terima kasih. Takkan mungkin ku balas dari Mari engkau angkat tanganmu kepada Tuhan. apa yang ku miliki. Ini pengakuan kita, ini permohonan kita kepada Tuhan. Persembahkan Kami persembahkan tubuh kami, hidup kami, seluruh hidupku. Kami mau mengasihi-Mu Tuhan. biar ku tetap cinta dan ku tetap setia untuk selama-lamanya. Mari kita berikan kemuliaan yang paling meriah buat Tuhan kita. Dia yang layak kita terima, menerima pujian kita. Dia yang layak menerima penganggungan kita. Kami siap membuka hati ini
untuk menjadi tempat di mana firman Tuhan bertakhta. Sehingga firman itu bisa menghasilkan buah kemenangan, buah pertobatan. Dan kami menjadi pelaku-pelaku firman. Di dalam nama Yesus, Engkau berkemenangan bagi kami, melakukan mujizat bagi kami. Yang percaya dan mau menyambut firman Tuhan katakan amin. Puji Tuhan. Coba saudara berikan salam kiri kanan, katakan Tuhan itu baik. Amin. Tuhan itu baik. Tuhan itu penolong bagi kita. Bahkan dialah yang akan menyatakan apa yang menjadi kerinduan kita. Judul khotbah saya pada hari ini atau kesempatan ini adalah Facing the Headwind. Sebagaimana Ones juga menyampaikan dengan judul yang sama tadi pagi, saya akan coba memberikan satu kebenaran di mana kita adalah umat-umat Tuhan yang dikaruniakan Tuhan sebagai orang-orang yang mau menerima kemenangan. Katakan amin. Jadi saudara-saudara, bagaimana kita akan menghadapi angin sakal. Nah, angin sakal ini berbicara mengenai tantangan, berbicara mengenai kesulitan yang datang mengancam keberadaan hidup saudara dan saya sebagai orang percaya. Tantangan itu real, tantangan itu nyata. Siapapun dia, mau anak Tuhan, bukan anak Tuhan, pasti ada pergumulan. Ada jawaban firman Tuhan di dalam Yohanes 16 ayat yang ke-33. Di sana firman Tuhan berkata dalam terjemahan sederhana Indonesia, semua ini aku katakan kepada setiap kalian yang sudah bersatu dengan aku. Artinya sudah bersatu dengan Tuhan, supaya kamu bisa hidup dengan tenang. Katakan amin. Di mana ada Yesus, di situ ada ketenangan. Walaupun ada tantangan, ada kesulitan. Ketika ada Yesus, maka di situ ada ketenangan. Katakan amin, saudara. Apapun situasinya, saya mau katakan bahwa ketika Yesus hadir, maka di situ ada pemulihan. Nah, firman Tuhan katakan demikian. Di dunia ini, kamu pasti menderita, ya kan? Menderita artinya bergumul. Menderita artinya ada sakit penyakit. Menderita artinya saudara berada dalam satu tantangan kehidupan. Saya sering katakan bahwa hidup kekristenan adalah hidup perjuangan. Berjuang menghadapi pergumulan yang ada. Berjuang menghadapi setiap tantangan yang ada. Kesulitan apapun. Semakin saudara dekat dengan Tuhan, semakin besar tantangan itu. Bukan berarti saudara semakin dekat dengan Tuhan, tidak ada lagi tantangan. Semakin besar. Semakin besar tantangan berarti semakin besar berkat yang Tuhan sediakan. Kesulitan itu semakin ada setiap hari. Kita tidak bisa menghindar dan kita tidak bisa berkata, karena saya sudah dekat dengan Tuhan, tidak ada lagi kesulitan. Firman Tuhan ingatkan, di dunia ini kamu pasti menderita. Kamu diceritakan kejelekanmu, itu pasti. Kamu mungkin sudah melakukan yang baik, tetapi menurut orang tidak baik. Kebaikanmu yang 100.000 mungkin dirusakkan dengan satu kejelekan kita. Itu manusia, saudara. Siapa manusia yang tidak pernah gagal? Siapa manusia yang tidak pernah salah? Tetapi kesalahan satu kali yang kita perbuat melupakan 1.000 kebaikan yang saudara perbuat. Karena orang melihat fakta, melihat dengan kenyataan. Maka firman Tuhan katakan, di dunia kamu pasti menderita. Menderita dengan tekanan, menderita dengan tantangan, kesulitan. Tetapi ada good news bagi saudara. Firman Tuhan katakan, tetapi kuatkanlah hatimu. Katakan amin. Coba engkau tepuk kiri kanan, katakan kuatkan hatimu bro. Kuatkan hatimu sister. Kenapa kita harus kuatkan hati ini? Jaminannya
karena aku sudah mengalahkan dunia ini. Haleluya. Ternyata saya dan saudara adalah orang-orang yang dikaruniakan oleh Allah Bapa kita kekuatan sehingga hati kita menjadi kuat supaya saudara bisa melewati setiap kesulitan. Amin. Saudara mau kuat? Firman Tuhan berkata bahwa kita harus menguatkan hati ini. Kalau hati kita kuat, maka saudara akan menjadi pemenang. Bagaimana untuk jadi pemenang? Efesus pasal 6 ayat 10 dan 13 mengingatkan. Ayo kita baca sama-sama ya. Efesus pasal 6 ayat 10 dan 13. Pria yang genap, wanita yang ganjil. Kalau sudah dapat, kita baca sama-sama. Pria dulu yang baca. Efesus 6 ayat 10. Sudah dapat? Oke, kita baca. 1, 2, 3. Akhirnya, hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya. Semua wanita baca. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat. Ayat 12 berkata, karena perjuangan kita bukan melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Ayat 13, kita baca sama-sama aja. Sebab itu, ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu, dan tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Tetap berdiri artinya tetap kuat. Tetap berdiri artinya tetap sebagai orang percaya, sebagai anak Tuhan, walaupun ada masalah. Hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan. Kita diberikan satu encouragement malam ini, hendaknya kita kuat. Walaupun ada kesulitan, walaupun ada tantangan, walaupun ada pergumulan, pesan Tuhan hari ini, hendaklah engkau kuat. Amin. Kuatkan ini hati, saudara. Ada kalanya kita terbawa dengan perasaan. Wajar sebagai manusia. Saudara bisa nangis, wajar. Tapi saya mau katakan, jangan nangis kepada manusia. Nangis kepada Tuhan. Kata Tuhan, katakan, Tuhan tolong saya. Berikan aku kemampuan, berikan aku solusi, berikan aku jalan keluar. Sehingga aku bisa melihat kemenangan. Question key saya pada malam hari ini. Bagaimana saudara dan saya bisa menjadi yang terbaik di saat saudara berada di dalam tekanan kehidupan ini? Bagaimana saudara bisa menjadi yang terbaik ketika saudara berada dalam tantangan dan kesulitan? Saya mau katakan bahwa persoalan, pergumulan datang secara tiba-tiba. Suddenly, saudara. Tanpa direncanakan. Tiba-tiba dia datang bertamu. Ketika saudara mungkin sedang bekerja, tantangan pergumulan itu datang mengakibatkan cita-cita saudara mungkin terhambat. Mungkin kehidupan saja, kemungkinan hidup saudara yang saudara sedang jalani hampir hancur dan tenggelam. Dia datang secara tiba-tiba. Mungkin saudara berkata, masa depannya suram, nggak jelas. Itu pergumulan. Dia tiba-tiba mengintimidasi sebagai big idea-nya, sebagai orang percaya. Ketika saudara berada dalam situasi yang sulit, ketika saudara berada dalam pergumulan, yang kita butuhkan adalah Yesus. Kita butuh Yesus, saudara. Kita butuh Tuhan sebagai penolong, sebagai sumber kekuatan hidup orang percaya. Kalau kita membutuhkan Tuhan sebagai kekuatan kita, maka yang harus saya dan saudara lakukan bergantung dan berharap kepadanya. Saya pernah kan kasih contoh, kalau saudara naik bus di Indonesia, Kopaja ya kan, ketika banyak orang nggak ada pegangan, ada gantungan di atas. Saudara bergantung. Waktu saudara bergantung, saudara percaya bahwa gantungan itu kuat.
Sehingga seluruh kekuatan saudara berada di gantungan itu. Ketika itu berserai mendadak, saudara nggak akan jatuh. Amin. Saudara tetap berdiri. Kalau saudara bergantung kepada Tuhan, kesulitan akan ada. Pergumulan akan ada. Bahkan secara tiba-tiba, suddenly datang dalam hidup kita. Saudara tidak akan jatuh. Saudara akan berdiri sebagai anak Tuhan yang kuat. Yang tidak akan terkontaminasi, bahkan tidak terintimidasi oleh masalah. Saudara mau menang? Bergantung sama Tuhan. Coba tepuk kiri kanan. Bergantung sama Tuhan bro. Bergantung sama Tuhan sister. Saudara dan saya memiliki impian. Impiannya apa? Menjadi orang yang berhasil. Tujuan hidup saya ingin mencapai keberhasilan. Ingin mencapai yang terbaik. Firman Tuhan memberikan solusi. Menjadi yang terbaik, maka saudara harus menjadi murid Kristus. Coba saudara katakan, murid Kristus. Seperti apakah murid Kristus? Saudara menjadi orang Kristen, saudara menjadi anak Tuhan, bukan berarti tidak mengalami badai kehidupan. Pak James, beliau baru selesai dengan kemoterapinya selama 6 cycle. Iya Pak ya? 6 cycle. Waktu dia divonis, dunia mau kiamat saudara. Wah, gua mati nih. Diintimidasi dengan rasa takut. Diintimidasi dengan kelemahan. Gua mati nih. Tetapi waktu dia menjalani, saya percaya dia bergantung kepada Tuhan. Bergantung kepada Tuhan, dia mau menjadi murid Tuhan. Artinya, badai tetap ada. Persoalan berlalu, dia akan menjadi orang yang menang. Amin. Enggak mudah saudara menjalani kehidupan. Kalau saudara ada di dalam Tuhan sebagai orang percaya, menjadi murid Kristus, berarti saudara harus menghidupi setiap perkataan firman yang saudara dengar, yang saudara baca, sehingga saudara bisa menjadi kuat. Firman yang menguatkan, firman yang menghibur, firman yang memberikan semangat. Makanya Yohanes 8 ayat 31 di sana berkata, jikalau kamu tetap di dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku. Berarti di dalam firman, saudara mengalami kekuatan. Saudara mengalami kehidupan yang baru. Asal ada di dalam firman. Dan firman itulah yang akan menjadikan kita murid. Menjadi murid Yesus berarti hidup yang penuh dengan perjuangan. Karena kekristenan sekali lagi saya akan katakan bahwa itu tidak mudah. Hidup kekristenan itu harus menghasilkan buah. Itu yang dikatakan perjuangan. Berbuah yang baik, berbuah yang lebat. Ketika hari kemarin kita gagal memberikan yang terbaik buat Tuhan, ada hari ini kita berjuang untuk menghasilkan buah. Hari kemarin mungkin saudara kalah, masih ada hari esok. Karena di dalam Kristus selalu progres, bukan turun. Amin. Selalu berusaha untuk menghasilkan buah. Untuk berbuah, maka saudara harus menjadi murid Kristus. Menjadi kepunyaannya Tuhan. Yohanes 15 ayat 8 mengingatkan, jika kamu berbuah banyak dan dengan demikian kamu adalah murid-Ku. Berarti murid identik dengan buah, menghasilkan buah. Jadi menjadi murid Kristus artinya hidup ini kita berikan kepada Kristus. Hidup diberikan kepada Kristus adalah hidup yang mau melayani Tuhan. Amin. Saudara mau melayani Tuhan? Melayani Tuhan saya mau katakan begini. Bukan serta-merta saudara harus jadi pengkhotbah. Bukan serta-merta saudara harus menjadi pemain musik. Bukan. Kalau saudara diberikan karunia, bisa melayani dalam hal mainkan musik, itu puji Tuhan. Kan kita semua tidak bisa main musik. Ada yang bisa, ada yang tidak. Yang Tuhan mau melayani Tuhan adalah saudara memberikan hidup ini. Persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan berkenan. Artinya apa? Saudara memberikan yang terbaik. Memberi hidup ini untuk Kristus. Artinya saudara mau melayani Tuhan.
Apalagi saudara punya talenta. Kalau suara bagus, berikanlah kepada Tuhan. Saudara punya kerinduan apa saja, berikan itu kepada Tuhan. Maka saudara akan diberkati Tuhan. Akan dilipat gandakan oleh Tuhan. Makanya ada perumpamaan yang 5 jadi 10, ya kan? Yang 2 jadi 4. Jangan sampai kita membunuh karakter atau setiap talenta yang Tuhan berikan. Berbuah banyak bagi Tuhan, maka Tuhan akan semakin memberkati engkau. Amin. Saudara terima firman Tuhan. Berikan kemuliaan dulu buat Tuhan kita. Masih ada 10 menit ke depan saudara. Menjadi keynote saya pada malam hari ini untuk menghadapi sakal pergumulan. Untuk menghadapi angin sakal itu pergumulan saudara. Untuk menghadapi kesulitan. Hidup ini harus dipimpin oleh firman Tuhan. Karena firman Tuhan adalah jaminan kemenangan kita. Roma 8 ayat 37. Roma 8 ayat 37 berkata, tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang yang menang. Berarti di dalam Kristus saudara dijanjikan kepastian untuk mengalami kemenangan. Pergumulan ada tetapi saudara akan memenangkan pergumulan itu. Kesulitan itu ada tetapi Tuhan akan memberikan kekuatan bagi kita melewati kesulitan itu. Kekuatan yang bagaimana? Itu kekuatan yang supernatural. Yang tidak bisa diberikan oleh dunia ini. Dan saya yakin saudara adalah orang-orang yang dipersiapkan Tuhan untuk memenangi setiap pergumulan, setiap kesulitan yang saudara sedang jalani hari ini. Hari-hari ini sulit saudara. Tetapi saya mau berkata, bersama Yesus saudara pasti menjadi orang yang menang. Haleluya. Coba saudara tepuk kiri kanan katakan, saudara adalah orang pemenang. Ya, haleluya. Haleluya. Nah, rahasia untuk meraih kemenangan itu firman Tuhan mengatakannya. Hal yang pertama, untuk saudara akan mengalami kemenangan, kita perlu mengenal Tuhan. Apa landasannya? Mari kita baca di dalam Matius pasal 14 ayat 25 sampai 26. Ini peristiwa adalah merupakan peristiwa setelah Yesus memberi makan 5.000 orang. Nah, ketika itu selesai, maka ada ayat-ayat selanjutnya. Yang saya mau katakan begini, Matius 14 ayat 25, di sana firman Tuhan berkata, kira-kira jam 3 malam datanglah Yesus kepada mereka berjalan di atas air. Ini Yesus yang mereka lihat, saudara. Murid-murid bersama dengan dia. Subuh-subuh, saudara. Tengah malam. Jam 3 pagi kira-kira. Datanglah Yesus kepada murid-murid. Yang mereka tahu, mereka kenal dia. Mereka lihat mujizatnya. Baru selesai mengadakan mujizat memberi makan 5.000 orang. Firman Tuhan berkata, berjalan di atas air. Ayat 26 berkata, ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, mereka apa saudara? Terkejut dan berseru, apa? Itu hantu. Waduh saudara. Coba saudara tempatkan hidup saudara dalam posisi ini. Menjadi murid-murid yang saudara sudah lihat barusan Yesus mengadakan mujizat 5.000 orang diberikan makan. 5 roti dan 2 ikan. Hanya laki-laki, nggak ada orang Kakas di sana. Nggak ada orang Batak. Kalau ada orang Batak nggak cukup mungkin ya. Apalagi ada orang Manado. Saudara. Firman Tuhan katakan 5.000 orang. Mereka baru lihat saudara, fakta, kejadian yang dahsyat. Sisa 12 bakul. Tapi mereka melihat, itu bukan Yesus tapi hantu. Rahasia meraih kemenangan. Saudara perlu mengenal Tuhan secara pribadi. Jangan kata orang.
Jangan kata si ses itu, jangan kata si brur itu. Harus secara pribadi. Murid-murid baru lihat mujizat. Dia bilang itu hantu bukan Yesus. Kenapa? Kenapa mereka mengalami hal yang demikian? Karena mereka berada dalam ketakutan. Kalau saudara kenal Yesus, ketakutan akan ada, saudara. Wajar sebagai manusia. Tetapi jangan sampai ketakutan memimpin mindset ini, hati ini, pikiran ini. Saudara bukan lagi melihat Yesus, tapi saudara melihat hantu. Ketika dia mau mengadakan mujizat, saudara karena berada dalam ketakutan, berada di dalam satu himpitan, berada dalam kesulitan. Kalau saudara izinkan kesulitan itu menguasai pikiran ini, hati ini, maka saudara akan galau. Saudara tidak akan melihat mujizat. Seperti murid-murid. Apakah mereka tidak kenal Yesus? Apakah mereka tidak tahu? Mereka lihat Yesus mengadakan mujizat. Tapi mereka menganggap itu hanya sebagai satu ilusi, sebagai satu khayalan. Malam ini saudara adalah orang-orang, saya mau katakan, orang yang mengenal Tuhan. Kenallah Tuhan secara pribadi. Maka itu akan berdampak di dalam hidup kekristenan kita. Iman kita. Iman kita menjadi kuat. Iman kita menjadi iman yang bertumbuh. Saudara akan maksimal di dalam Tuhan. Ketika kita jauh dari Tuhan, saudara tidak akan maksimal. Saudara akan terintimidasi dengan masalah. Kita harus mengenal Tuhan. Maka Roma 1 ayat 20 berkata, sebab apa yang tidak nampak daripadanya, yaitu kekuatannya yang kekal. Jadi hal yang terutama untuk saudara harus ketahui, untuk saudara harus kenal, bahwa kekuatannya Allah adalah kekuatan yang kekal. Katakan amin. Kekuatan yang kekal apa artinya? Mazmur 90 ayat 1 dan 2 di sana menceritakan, bahasa Indonesia masa kini berkata demikian. Ya Tuhan, Engkaulah tempat kami berlindung turun-temurun. Dari opa saya, orang tua saya, sampai kepada saya, sampai ke anak-anak saya, sampai 7 turunan. Firman Tuhan katakan, Dia adalah tempat perlindungan saudara. Kekuatannya kekal. Sebelum gunung-gunung diciptakan, sebelum bumi dan dunia kau bentuk, Engkaulah Allah yang kekal. Katakan amin. Berarti tidak ada batasan. Allah kita tidak bisa dibatasi dengan persoalan. Allah kita tidak bisa dibatasi oleh mindset ini. Otak kita hanya kecil, saudara. Tidak mampu melukiskan, memperkatakan kedahsyatan dan keluarbiasaannya Tuhan. Hanya kasih anugerah Tuhan yang bisa menyatakan itu dalam hidup kita. Dan kita bisa berkata, Engkau Allah yang dahsyat. Apa yang harus kita kenal daripada Allah? Kekuatannya. Kekuatannya yang kekal. Bahwa Yesaya pasal 26 ayat 4. Di sana memberikan satu penyertaan. Bahwa percaya kepada Tuhan selama-lamanya. Sebab Tuhan Allah adalah gunung batu yang kekal. Tidak berubah saudara. Bahkan Yesaya 46 ayat 9. Di sana menceritakan bahwasannya akulah Allah dan tidak ada yang lain. Akulah Allah dan tidak ada Allah yang seperti aku. Dia Allah yang kekal. Sejak dahulu kala, sejak purba kala, Dia tetap Allah dan Dia adalah Allah yang kuasanya tidak ada bayang perubahan. Saudara mau terima firman Tuhan? Berarti rahasia untuk saudara mau meraih kemenangan adalah kita perlu mengenal Tuhan. Amin. Kenal kekuatannya. Sehingga kapasitas saudara sebagai orang percaya tidak akan terintimidasi oleh setiap kekhawatiran, masalah, kesulitan dan lain sebagainya. Sulit, yes pasti ada. Masalah, ya pasti ada. Tetapi masalah itu tidak akan memimpin hidupmu. Yang memimpin hidup kita adalah Yesus Kristus. Amin.
Yang kedua, rahasia untuk mau raih kemenangan, Matius 14 ayat 27 dan 31. Di sana saya berikan kesimpulan bahwa kita harus datang kepada Tuhan dan mencintai Tuhan. Kenapa kita harus datang kepada Tuhan dan mencintainya? Matius 14 ayat 27 berkata demikian. Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, tenanglah, aku ini, jangan takut. Waktu mereka melihat Yesus berjalan di atas air, mereka ketakutan. Karena mereka melihat sosok Yesus bukan lagi sebagai pemberi kuasa, sebagai penolong, tetapi mereka melihat sebagai pribadi yang adalah hantu, saudara. Sehingga mereka takut. Tetapi karena Yesus datang kepada mereka dan ada respon yang harus diberikan dari murid-murid kepada Yesus, maka Yesus berkata, tenanglah, aku ini, jangan takut. Ada satu murid yang saudara sudah kenal, namanya siapa? Petrus. Petrus begitu mendengar akan suara Tuhan, aku ini, jangan takut. Dia berkata, Tuhan, apabila itu Engkau, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air. Ini yang saya katakan bahwa ada respon kita sebagai orang percaya. Untuk mau meraih kemenangan harus datang kepada Dia. Kita datang kepada Yesus artinya kita memberikan seutuhnya hidup ini. Ketika Petrus datang menghampiri Tuhan, dia mulai berjalan di atas air. Iya kan? Firman Tuhan catat. Dia turun dari perahu dan dia berjalan. Tapi karena notabene-nya dia masih dikuasai oleh ketakutan, akhirnya hampir tenggelam. Makanya ayat selanjutnya berkata, tetapi ketika dirasakan tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam. Ada kalanya kita seperti ini, saudara. Kita mulai takut dengan situasi yang ada, mencemaskan. Kesulitan yang saudara sedang jalani, saudara sepertinya mau tenggelam. Tetapi ingat, pengalaman Petrus, dia berkata, Tuhan, tolonglah aku. Ketika kita mulai lemah, ketika kita tidak berdaya, kita bersuruh Tuhan tolong saya. Tuhan tidak pernah terlambat mengulurkan tangannya untuk menolong saudara dan saya. Saudara terima firman Tuhan. Sebagai orang percaya, datang kepada Tuhan. Pasrahkan hidup ini kepada Tuhan. Maka saudara akan melihat Tuhan berada di pihak kita. Datang kepada Tuhan artinya bahwa selalu saudara mau rindu mendekat kepadanya. Makanya di dalam 1 Yohanes 2 ayat 15 dan 17 di sana mengajarkan janganlah kamu mengasihi dunia ini. Orang yang mendekat kepada Tuhan adalah orang yang mengasihi Tuhan, bukan mengasihi dunia ini. Saudara baca saja di rumah 1 Yohanes 2 ayat 15 sampai 17. Orang yang dekat dengan Tuhan adalah orang yang selalu mau mengikuti apa yang Tuhan inginkan. Rahasia yang ketiga, yang terakhir. Untuk saudara meraih kemenangan. Kita baca Matius 14 ayat 33. Matius 14 ayat 33 berkata demikian. Dan orang-orang yang ada di perahu itu menyembah Dia, katanya, sesungguhnya Engkau anak Allah. Katakan amin. Hal yang ketiga, untuk saudara mau meraih kemenangan, maka saudara harus menyembah Tuhan. Percaya kepada Yesus Kristus. Dia satu-satunya jalan untuk meraih keselamatan. Kita hanya percaya kepada Dia. Jangan percaya kepada kekuatan dunia ini. Andalkan Tuhan. Orang yang menyembah Tuhan adalah orang yang mengikuti dan melakukan perintah Tuhan. Maka Amsal 13 ayat 13 bahasa Indonesia masa kini berkata, orang yang meremehkan ajaran Tuhan mencelakakan dirinya. Orang yang taat kepada hukum Allah akan mendapatkan upahnya. Coba saudara katakan, upah Tuhan. Saudara yang melakukan firman adalah saudara yang akan mendapatkan upah.
imbalan. Artinya mendapatkan reward, penghargaan. Apa yang saudara butuhkan, Tuhan akan adakan. Seperti apa orang yang melakukan perintah Tuhan? Saudara bisa baca aja di rumah 1 Yohanes 2 ayat 3 dan 5. Di sana dikatakan tandanya bahwa kita mengenal Tuhan adalah kita menuruti perintah-perintahnya. Apa itu perintah Tuhan? Perintah Tuhan diajar supaya kita mengenal Dia secara pribadi. Mengenal Tuhan secara pribadi berarti melakukan setiap perintah-perintahnya. Puji Tuhan saudara-saudara. Saya yakin saudara adalah orang yang mau melakukan firman. Saya undang semua pemain musik. Saudara maju ke depan. Untuk saudara mau jadi pelaku firman, firman Tuhan ajarkan kita harus mendekat kepada Allah. Ketika saudara mendekat kepada Allah, maka Dia akan mendekat kepadamu. Dia akan memulihkan hidupmu. Sebagai conclusion, sebagai kesimpulan, Mika pasal 6 ayat 6 sampai ke 8. Di sana ada 3 kata kunci di dalam ayat yang ke-8. Tuhan mau supaya saudara dan saya menjadi orang-orang yang memang benar-benar mencintai Tuhan. Ayat yang ke-8 firman Tuhan katakan, hai manusia, telah diberitahukan kepadamu apa yang baik. Tuhan sudah berfirman kepada kita untuk melakukan apa yang baik. Dan apakah yang dituntut Tuhan daripadamu? Ada 3 hal di sana. Firman Tuhan katakan, berlaku adil, mencintai kesetiaan, hidup dengan rendah hati di hadapan Allah. Kalau saudara lakukan ketiga hal ini, saudara adalah orang yang sedang meraih kemenangan. Berlaku adil, mencintai kesetiaan, dan hidup dengan rendah hati. Semakin engkau dipromosikan, semakin merendahkan diri. Seperti gandum, semakin dia berisi saudara, semakin dia menundukkan diri. Semakin saudara diagungkan, dipakai, semakin merendahkan diri. Ketika engkau semakin merendahkan diri, maka berkat-berkat Tuhan akan selalu berkelimpahan bagi engkau. Apa yang saudara tidak pernah pikirkan, itu yang Tuhan sedang sediakan bagi engkau. Mari kita bangkit berdiri semua. Kita nyanyikan pujian ini sambil kita merenungkan akan kasih Tuhan dalam hidup ini. Haleluya. Apapun menjadi pergumulan saudara malam ini, Tuhan adalah penolong engkau. Banyak yang Tuhan telah beri. Terima kasih ya Bapa, takkan mungkin ku balas dari apa yang ku miliki. Ku persembahkan, haleluya Jesus, seluruh hidupku kami agungkan Engkau. Biar ku tetap cinta dan ku tetap setia untuk selama-lamanya. Saudara-saudara, saudara tidak bisa balas kebaikan Tuhan dengan dolar yang kau miliki. Saudara tidak bisa balas akan kasih setia Tuhan dengan kesehatanmu. Saudara tidak bisa balas apa yang Tuhan sudah beri kepada engkau dengan apa yang kau miliki saat ini. Yang Tuhan mau, kita mau mencintainya lebih lagi.
Kita mau mencintai Tuhan. Kalau saudara cinta Tuhan, saya percaya saudara akan melakukan apa yang dikatakan adil. Kalau saudara mencintai Tuhan, maka saudara adalah orang yang berlaku setia. Kalau saudara mencintai Tuhan, maka engkau akan dikaruniakan hati yang rendah. Engkau semakin dipromosikan, semakin naik. Tetapi engkau tidak ada kesombongan. Semakin merendahkan diri. Kita minta supaya kita mau menjadi pelaku firman. Mari engkau angkat tangan. Katakan, Tuhan, ini hidupku. Aku mau mencintai Engkau. Aku mau mengasihi Engkau. Apapun yang sedang terjadi di tengah-tengah kita. Kita hanya mau mencintai Tuhan. Dia lebih dulu mengasihi kita. Satu kali lagi kita nyanyikan pujian ini. Sambil saudara alami Tuhan dalam hidupmu. Terima mujizat Tuhan. Terima kemenangan. Terima pemulihan. Haleluya. Haleluya Jesus. Kami agungkan Engkau. Kami tinggikan Engkau. Kami masyurkan Engkau ya Bapa. Haleluya. Takkan mungkin ku balas dari apa yang kami miliki ya apa yang Tuhan. ku miliki. Terima kasih ya Roh Kudus. Kami puji Engkau. Haleluya, haleluya. Seluruh hidupku biar ku tetap cinta, ku tetap cinta, dan ku tetap setia. Satu kali lagi sambil engkau angkat tanganmu kepada Tuhan. Haleluya, haleluya. Terlalu untuk firman-Mu Tuhan yang sudah mengingatkan kami betapa kami memerlukan Engkau Tuhan. Sehingga dalam setiap badai musim kehidupan yang kami boleh lewati Tuhan, kami percaya bersama dengan Yesus kami cakap menanggung segala hal Tuhan. Dan kami tahu Kau jadikan setiap kami umat-umat pemenang-Mu, bahkan lebih daripada pemenang. Terima kasih ya Bapa. Saatnya kami akan memberikan korban syukur kami kepadamu. Kau sangat baik, teramat baik dalam hidup kami. Terimalah sembah kami, terimalah syukur kami ya Tuhan. Kami percaya kami mau memberi dengan hati yang penuh sukacita. Sebab Engkau sangat teramat baik dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan, silakan duduk. Saatnya kita akan memberikan korban syukur kepada Tuhan. Bagi saudara yang rindu untuk memberikan lewat online, bisa melalui Zelle atas nama gpdinlc@yahoo.com. Tuhan Yesus memberkati. Kita akan nyanyikan pujian terpujilah nama-Mu Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan, kuat dan penuh kemuliaan. Satu
ajaib dan luar biasa. Puji Tuhan, pengumuman sepanjang minggu ini kita ada Salt Sharing and Learning Together hari Senin jam 7.30 dan hari Jumat kita ada Prayer Warrior di tempat ini ya, jam 7 malam, dan hari Minggu kita kembali beribadah di tempat ini jam 9 pagi dan jam 11 malam. Ini saja yang menjadi pengumuman kita sepanjang malam hari ini, panjang minggu ini. Kita akan akhiri dan kita mau terima berkat yang dari Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kami bersyukur kami punya Tuhan yang hebat dan ajaib. Kini saatnya Tuhan kami mengangkat kedua tangan kami. Kami mau terima berkat yang daripada-Mu. Sama-sama dengan iman kata pujian ini. Amin, haleluya. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas, amin, daerah kami Tuhan, daerahku, dan kiranya oh tangan-Mu Tuhan, amin, dengan iman sama-sama katakan amin, sertai kami Tuhan, amin, amin, amin. Daripada malapetaka sehingga kesak, oh haleluya. Sekali lagi katakan, kiranya Engkau memberkati kami Tuhan. Kiranya, saya serahkan kepada Bapak Gembala. Engkau memberkati aku berlimpah-limpah. Mari kita angkat kedua tangan kita. Kita siap menerima berkat Tuhan. Haleluya, haleluya. Engkau memperluas daerah kami ya Bapa. Ini iman kami. Dan kiranya menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Kami hanya mau berkata bahwa Tuhan kami adalah Tuhan yang hidup. Janji-Mu selalu ya dan amin bagi kami. Kuasa-Mu tidak ada bayang perubahan. Kuasa-Mu tetap sama hari kemarin, hari ini, sampai selama-lamanya. Kami yang bergumul dengan sakit penyakit, kami yang bergumul dengan masa depan, yang bergumul dengan studi, yang bergumul dengan pasangan hidup, yang bergumul dengan legal status, yang bergumul dengan cita-cita pekerjaan. Kami mau berkata, Tuhan penolong kami. Tuhan membukakan berkat bagi kami. Jalan yang tertutup dibukakan oleh Tuhan. Dan kami mau berjalan di atas masalah kami. Dan kami lebih daripada umat yang menang. Angkat kedua tanganmu. Dengan iman saudara mau menerima berkat Tuhan. Firman Tuhan berkata bahwa Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Engkau semakin naik dan bukan turun, jadi kepala dan bukan ekor. Engkau adalah pribadi yang mampu mengalahkan masalah karena Yesus bersama engkau. Dan akhirnya ya Tuhan, kiranya kasih setia daripada Allah, persekutuan dengan Allah Roh Kudus, penghiburan cinta kasih dari Allah Bapa akan mengalir buat kita sekalian. Mulai malam ini sampai Maranatha, Yesus kembali. Kali yang kedua mengangkat gereja Tuhan yang disempurnakan. Kami teringat buat teman-teman kami yang belum sempat hadir malam ini. Mungkin mereka ada dalam persoalan, pergumulan. Ada yang sakit mungkin. Ada yang berbeban berat. Tuhan tolong mereka.
Sembuhkan mereka yang sakit. Pulihkan mereka yang berada dalam pergumulan. Berikan jalan keluar. Sehingga di hari-hari yang akan mendatang, mereka bisa bersama-sama dengan kami. Semua persembahan malam hari ini, dari pagi sampai malam ini, yang mengembalikan milik-Mu diberkati oleh Tuhan. Dan kami terima berkat 100 kali lipat. Di dalam nama Yesus yang percaya dan terima berkat, katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Selamat malam, selamat pagi. Tuhan beserta kita semua. Haleluya.